Oke guys, kali ini kita mau cuci ambal alas tempat tidur pakai mesin cuci. Kita mau bilas saja bekas-bekas keringat ya, seperti itu. Nah, jadi kita mau lihat. Saya nanti settingannya pakai yang 28 menit saja, yang sebentar. Nah, kita mau lihat berapa sih biayanya untuk sekali cuci seperti itu. Saya pakai alatnya ini. Ini saya setting dulu untuk biayanya. Di 1440. Oke, ini untuk harganya 1 kWh 1440. Ini langsung aja kita mulai. Ini kita lipat dulu. Kita lipat kecil dulu. Kita gulung aja seperti bolu gulung. Nah, di mesin cuci itu biar dia nanti saat spin aman, dia ini harus seimbang ya. Jadi kita seimbangkan saja, atau bisa ditambahkan sedikit kalau memungkinkan. Tapi ini karena sudah cukup full, ini aja kita setel. Nah, dia sudah penuh seperti itu. Nanti kalau nge-spin dia sudah aman. Untuk settingannya di sini kita pakai yang Daily Express saja, karena ini ambalnya cuma untuk membilas keringat-keringat yang menempel sedikit. Di sini 28 menit. Ini untuk suhunya 30 derajat. Kita ini belum diisi. Di sini belum jalan ya, ini masih 0. Ini kalau kita start, lampunya mati, dia proses mengisi. Di sini kalau dia untuk mengisi air saja, wattnya cukup kecil ya, masih di bawah 10 watt. Untuk proses transfer air dari keran ke mesin, jadi vakumnya itu hanya di bawah 10 watt, masih kecil. Kita tunggu sampai dia nanti proses ya, berapa sih watt yang terpakai di saat dia mulai memproses memutar dinamo. Ini proses pengisian masih 1 menit, itu di 27. Nah, dia sudah mulai nge-spin. Wattnya di sini untuk mutar dinamo di sekitar 20. Oke, dia karena masih dinamo yang pelan ya. Dinamo yang pelan membasahi agar basahnya rata. Dia putar, lalu isi lagi air, lalu putar lagi. Sini sudah mulai naik 33. Nah, dia isi air lagi. Jadi begitu aja ya cara kerjanya mesin cuci ini. Isi lalu putar, putar, putar. Jadi nanti kita bisa tahu ya, untuk
settingan Daily Express di 28 menit itu berapa sih biayanya dengan suhu 30 derajat Celcius? Untuk wattnya masih kecil ya, masih sampai saat ini masih di kisaran 30 watt. Ini mesin cuci ini saya pakai merek Beko sudah cukup lama ya. Ini saya letak di outdoor ya, di belakang rumah. Jadi memang kalau dia cukup lembab daerahnya dan air kalau yang jatuh-jatuh nggak langsung diberesin, ini akibatnya ya. Padahal mesinnya masih jago banget. Nah kalau yang ini tadi di 600, ini spin ya, untuk putarannya 600 radian per menit RPM. Jadi panasnya 30 derajat tuh airnya dan 600 putaran per menit. Ini waktunya tinggal 24 menit lagi. Ini sebenarnya ada fitur Bluetooth-nya ya. Kalau untuk kepuasan ini cukup memuaskan sih. Saya sudah pakai cukup lama dengan pemakaian seminggu 2-3 kali pencucian seperti ini. Saya rajin mencuci blanket. Ini juga nih tebal-tebal. Jadi untuk pemakaian ini cukup rutin ya. Namun ini belakangan muncul karatan seperti ini juga di kaki-kakinya. Jadi nanti kita mau lihat ya, kenapa saya setting ini di 1440, karena ini masih pemakaian di daya yang terpakai masih 32, 33 seperti itu. Kenapa saya setting di 144 untuk harganya? Karena rumah saya ini 1300 ya, 1300 watt. Jadi untuk biayanya itu per 1 kWh, setahu saya 1440. Ini yang terpakai dayanya masih 7 watt. Dari mulai tadi pertama dihidupkan, ini waktu yang terpakai 8 menit. Dayanya hanya 7 watt. Cukup murah. Voltasenya di sini yang terpakai 226, 227, 50 Hz. Ini untuk ampernya yang terpakai 0,267 ampere. Naik turun ya. Ini 122 ampere. Ini watt tertinggi tadi di 1500. Tapi sebentar ya, mungkin tarikan pertama tadi. Tapi setelah berjalan dia di sini cukup rendah. Hanya di 35 watt atau 40 watt. Jadi colokan pertama tadi start, dia tarikan pertamanya cukup tinggi tapi nggak lama. Berapa detik. Lalu untuk prosesnya di sekitar 10 sampai 30 watt saja. Itu sudah 7 menit. Tadi tarikan pertama wattnya, listriknya sudah 7 menit berjalan, tapi di sini prosesnya menunjukkan masih prosesnya 24 menit lagi baru selesai. Ya beda ini ya, settingan ininya mungkin. Tapi kalau real time-nya dari alat ukur meter kita itu sudah berjalan 8 menit. Nah, buat teman-teman juga, ya sebagian banyak orang bilang kalau mesin cuci pakai mesin cuci itu kurang bersih ya. Sebenarnya tergantung juga ya. Karena sistemnya itu sebenarnya tergantung
sabun cuci yang kita pakai. Kalau dia cukup baik, karena sabun cuci itu sifatnya melepaskan noda, jadi dengan dia dikucek-kucek pun sebenarnya kalau sabunnya baik, cukup baik, itu sebenarnya bisa melepaskan noda. Nah, jadi saat dia sudah berkontak dengan sabunnya, itu noda akan memudar sendiri, lalu dilakukan pembilasan. Nah, begitulah sistem kerja mesin cuci ini. Makanya dia hanya muter-muter doang, ngaduk-ngaduk ke dalam. Ini sudah proses pembuangan di mesinnya, 22 menit lagi selesai. Wattnya saya lihat di sini di proses pembuangan juga hanya berputar di 30 watt saja ya. Sudah naik. Ini sudah proses pembuangan airnya naik di 50 dan 60 watt. Di sini sudah menit ke-12 dari mulai start tadi daya pertama masuk. Nah, ini turun lagi. Naik turunnya, tapi masih kecil ya, masih di bawah 100 watt prosesnya, pengerjaannya. Muter, isap airnya, lalu membuang airnya. Ini proses membuang air. Airnya tumpah. Proses pembuangannya naik double ya dibanding saat menyedot air. Tadi kalau menyedot air di 10 sampai 30 watt, kalau ini di 30 sampai 60 watt. Kenapa dia double? Karena dia sambil membuang, menyedot air, membuang keluar, dia juga melakukan spin. Nah, ini sini waktunya tinggal 17 menit lagi baru selesai. Jadi nanti di akhirnya kita mau lihat berapa sih biayanya untuk sekali penyucian dengan settingan Daily Express pada mesin cuci Beko. Ini Beko saya, ini Beko 8 kilo, maksimal spinnya di 1200 rpm, rate per menit. Oke, jadi kalau untuk rumah-rumah yang 900 watt juga saya rasa masih bisa pakai ini. Cuman tarikan pertama tadi, nah di situ dia, apakah, tapi enggak juga ya. Berarti 900 watt ini masih bisa dipakai. Kalau ini sampai akhir nanti tidak naik ya, untuk settingan Daily Express. Karena rumah saya 1300, sedang tadi daya pertama kali tarikan pertama itu 1500. Kalau ini nggak sanggup, seharusnya ini sudah jeglek. Apalagi di rumah saya juga ada kulkas, ada rice cooker. Jadi ini saya rasa masih sanggup ya di rumah yang 900 watt. Kalau tanpa tambahan beban yang lain ya, untuk safety-nya tarikan pertama. Tapi kalau untuk proses pengerjaan memang sangat rendah ya wattnya. Hanya di maksimal di 70 saya rasa. Jadi sebenarnya ini juga bisa jadi hitungan ya yang mau buka usaha laundry. Jadi untuk hitung-hitungannya berapa sih per sekali cuci kalau pakai mesin cuci. Apalagi ini Beko 3 tahun jaminan garansi. Oke. Biaya servis dan suku cadangnya 3 tahun garansinya. Kebesaran. Nah, 12 tahun jaminan garansi ProSmart inverter motor. Jadi motornya itu memang benar-benar dijamin sangat baik ya. Sampai dia berani ngasih waktu 12 tahun untuk inverter motornya. Kita mau selesai 1 menit lagi. Ini total waktu real time-nya saya lihat di alat meternya sejak pertama arus masuk itu sudah 39 menit. Jadi untuk settingan 28 menit itu di tampilan layar mesin cuci ini di real time-nya ternyata berbeda ya.
1 menit lagi. Ini 1 menitnya agak lama ya. 1 menit daerah mana? Nggak tahu ini, agak panjang 1 menitnya. Oke, ini sudah pembuangan air yang terakhir. Dia sudah cukup goncang, suaranya juga cukup tinggi. Tapi di sini kita lihat, oke ya berubah ya. Untuk yang cukup kencangnya dia tembus di 100, ini 112 watt. Itu 120, 122, 127 makin meningkat. 100. Oke, di sekitar 130-an lah kita katakan. Nah, untuk spin terakhirnya. Nah, ini dia. Kalau saya bilang tadi, mengisi pakaian itu harus seimbang kiri dan kanan dan lingkaran ya. Dia saat dia nge-spin itu bisa meredam goncangan dari mesin cuci dan membuatnya lebih awet. Jadi kalau kita isi pakaian yang berbentuknya satu seperti bantal atau boneka, usahakan dia 2 buah yang saling berlawanan. Jadi saat di spin dia akan seimbang. Kalau dia tidak seimbang, kalau dia kain dia akan putar perlahan dulu, menyerahkan kainnya sehingga menyimbangkan tabungnya ya. Tapi kalau dia satu macam, satu benda, boneka, dia tidak bisa menyebar keseimbangannya. Jadi dia akan goncang parah. Jadi itu dia rahasianya kalau mau mencuci. Oke, ini sudah end. Ini sudah end. Di sini sudah berhenti. Untuk biayanya di sini kalau itu settingnya tadi 1440, di sini costnya, tunggu ya kita lihat berapa watt yang terpakai. Di sini 28 kWh yang terpakai totalnya. Jadi sangat kecil ya, 28 kWh, 28 watt. Sedangkan 1 watt itu tadi saya setting di 1440. Jadi biayanya itu sekitar, ini berapa ya, 28 kali 144, berarti sekitar ini dia 40 rupiah, 1440. Sedang di sini cuma 4 ya, sekitar 4. Coba nanti saya hitung ya. Oke, ini ada kalkulator, kita hitung dulu. Itu tadi 28 watt. 28 watt. Kalau 1440 dibagi 1 kWh atau 1000 watt sama dengan 1,44 dikali 28 watt. Jadi biaya yang diperlukan sekali mencuci dengan settingan Daily Express 28 menit itu biayanya hanya Rp40, 50 rupiah kita buatkan. 50 rupiah. Nah, ini sudah lumayan kering dengan cuaca yang agak terik. Ini sebenarnya sudah tidak terlalu lama ya untuk mengeringkannya. Tapi kalau kita mau sambung saja, langsung kita spin sekaligus. Ini spin drain. Waktu yang dibutuhkan untuk spin drain ini itu 12 menit. Langsung saja kita start. Jadi untuk mencucinya modalnya untuk daya listrik sekitar Rp50 sekali cuci untuk Daily Express. Lalu modalnya sabun. Seberapa banyak sabun yang dipakai? Ini kapasitas mesin saya ini 8 kilo. Itu sudah 10 menit lagi. Jadi ini bisa jadi referensi ya buat teman-teman yang mau buka usaha laundry. Bisa jadi perhitungan dahulu berapa sih biayanya, modalnya di luar dari biaya sabun. Lalu pengharum dan biaya pekerja. Kalau sewa tempat juga bisa ditambahkan. Namun untuk perhitungan biaya pencuciannya, modal pertamanya mesin cuci yang punya garansi lama dan sabun. Jadi kalau tadi sudah untuk mencucinya, ini untuk mengeringkannya. Jadi kalau dia udah sampai kita spin, airnya sudah mungkin dikatakan 80-90% sudah habis, atau mungkin 95%, ya sisanya mungkin yang anginkan saja pun sudah pasti kering juga ya. Sama seperti ini. Ini tidak terkena sinar matahari, tapi karena saya pakai spin,
hanya dijemur seperti ini aja, kena angin dia sudah sangat kering. Ini juga cukup tebal. $130, $140. Ini untuk spin ya, kita pakai spin. Oke, untuk ini memang cukup tinggi ya. Karena untuk menguras airnya secara maksimal dia butuh putaran yang cukup cepat. Jadi sini sudah naik terus. Oh, dia tidak naik lagi, sudah berhenti. Oh, tidak sampai ke 200 watt ya. Tuh putarannya tambah cepat lagi, naik ya. Tuh suaranya juga makin kencang. Naik lagi, naik lagi. Tambah kencang lagi. Oke, dia mentok di 400 watt. Untuk memutar dinamonya dia mentok di 400 watt. 401. Kita turun lagi. Nah, dia di sini memakai kecepatan maksimal 1200 rpm untuk pengeringan. Jadi kecepatan maksimalnya untuk spin dia mentok di 400 watt. Masih aman untuk rumah yang 900 watt. Ternyata masih ada daya penambahan ya. Ternyata tadi itu belum maksimal ya. Ini maksimalnya ya, masuk ke maksimalnya tembus di 523 watt. Suaranya juga sudah semakin kencang ya, gaspol ya. $550-an. Menit lagi. Oke, dia 2 menit lagi. Prosesnya naiknya perlahan, muternya membagi keseimbangan. Nah, begitu juga untuk ngeremnya ya. Jadi tidak ada istilah rem pakem ya kalau mesin cuci. Dia harus perlahan-lahan mengurangi kecepatannya. Oke, 1 menit lagi.
Jadi untuk tarikan pertama itu begitu nyambung ke listrik itu di 1500, tapi itu mungkin per sekian detik ya. Mungkin tidak sampai 1 detik karena senggolan pertama. Namun setelahnya untuk proses pencucian dia di maksimal 50 watt. Lalu di pengeringan dia yang cukup tinggi kembali di 500 watt. Nah, ini tinggal sedikit lagi. Sudah berhenti berputar. Sedikit lagi, itu dia. Sudah berhenti berputar. Oh, masih juga bergerak. Ini sebelum N ini tidak bisa dibuka ya. Jadi harus posisi N dulu dia. Atau kita pausekan secara manual. Ini ya lambangnya drain, membuang air. Oke, dia buang air terakhir biar tidak ngendap jadi bau. Di sini sudah selesai sebenarnya, sudah habis waktunya 0. Jadi dia buang air dulu terakhir. Oke, sudah N dan kunci sudah terbuka. Kita lihat hasil akhirnya berapa sih biayanya. Di sini untuk menyuci dengan Daily Express dengan waktu total di sini dari mulai 55 menit. Biayanya sama pengeringan drain itu 100 rupiah. 100 rupiah saja. Nah, ini dia. Coba kita tes panasnya berapa sih sebenarnya? Sampai nggak 30? 28,3 derajat Celcius. Ya, sama. Oh, kalau besinya malah naik ya. Kalau di dalam 30,7. Oke, sesuai sih dengan panas yang ditampilkan. Oke, langsung saja kita jemur. Ini aromanya sudah cukup wangi. Ini kita posisi oven dulu. Nah, jadi ini tinggal jemur aja. Ini saya jemur di pagar. Ini mungkin 15 menit sudah kering sempurna ya kalau panasnya seperti ini. Oke, itu dia hasilnya. Untuk referensi buat teman-teman yang mau buka laundry bisa jadi referensi, atau yang mau mencari mesin cuci yang seperti saya pakai tadi sudah tahu kriterianya. Nanti kita coba yang durasi yang lebih bukan durasi, maksudnya yang mungkin panasnya lebih tinggi dan waktunya yang lebih lama.